Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Faya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, merahmati dan meridhai kita semuanya. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya kembali pada siang yang insyaallah penuh berkah ini kita semua dimudahkan untuk bersama-sama segera bergegas memenuhi panggilan Allah, menunaikan ibadah Jumat, bersama-sama bertaqarrub kepadanya di rumahnya yang tercinta ini, untuk bersama-sama menunaikan salat Jumat. Mudah-mudahan setiap niat, langkah dan kesertaan kita di dalam taqarrub ini kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya, membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, mencatatnya di dalam lembaran-lembaran amal saleh kita yang insyaallah akan menjadi penambah banyaknya dan beratnya timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah berada di Jumat pertama bulan Muharram atau bulan pertama tahun-tahun Hijriyah. Artinya secara hitungan umur kita sudah bertambah lagi 1 tahun dan jatah kita berkurang 1 tahun. Orang-orang beriman meyakini bahwa umur itu jatah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditentukan, sehingga setiap berlalu 1 tahun ataupun 1 bulan ataupun 1 pekan ataupun 1 hari, itu artinya jumlahnya bertambah tapi jatahnya berkurang. Sampai nanti ketika jatah itu selesai, tinggal 1 jam, 1 menit atau bahkan 1 detik, itulah yang disebut dengan ajal. Yang kata Allah, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan ketika ajal itu datang, maka tidak ada orang pun yang bisa minta dipercepat atau minta bisa ditunda sedikit pun. Oleh karena itu, setiap tambah waktu dan jatah berkurang ini kita maknai, pertama, ini adalah karunia Allah, kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi amal.
Allah masih kasih umur kepada kita, artinya Allah masih kasih kesempatan kepada kita untuk menambah bekal kita, menambah pundi-pundi amal untuk kita bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makna yang lain bahwa ketika kita dikasih kesempatan umur, berarti kita juga dikasih kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Mungkin dosa-dosa kita masih banyak, sehingga ketika kita bisa memaknai setiap pergantian waktu ini dengan kesempatan untuk beramal atau kesempatan untuk bertobat, maka insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang beruntung. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa-peristiwa dalam perjalanan hidup manusia itu adalah bagian dari tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, dialah Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti untuk orang-orang yang hendak mengingatkan diri dan bersyukur. Huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Dialah Allah yang menjadikan siang dan malam silih berganti. Semua itu adalah memberi kesempatan kepada kita agar kita itu menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang tahu bagaimana beruntung, orang-orang yang tahu bagaimana mencari kesempatan dengan pergantian dan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupannya, itu adalah mereka orang-orang yang menjadikan peristiwa itu menjadi momentum untuk mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil pelajaran, untuk menjadi peringatan. Dan ciri-ciri orang beriman adalah orang yang bisa mengambil peringatan. Dikatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat untuk orang-orang beriman. Maka orang mukmin yang beruntung adalah orang-orang yang bisa menjadikan momentum peristiwa-peristiwa dalam perjalanan hidupnya ini untuk menjadi peringatan, untuk menjadi pelajaran, untuk diambil pesan-pesannya. Sebaliknya orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak tahu diuntung adalah mereka orang yang tidak pernah belajar, tidak pernah mengambil pesan dan peringatan dari peristiwa-peristiwa yang dia alami dalam kehidupannya. Tidak jadikan dia untuk momentum untuk mengingatkan diri, oh ya, saya sekarang sudah tua, umur saya sudah sekian, amal saya kelihatannya masih jauh dari cukup untuk bekal kehidupan yang panjang, yang abadi. Maka orang-orang yang beruntung adalah yang selalu menjadikan peristiwa-peristiwa dalam hidupnya menjadi pesan-pesan tersendiri. Tapi orang-orang yang rugi adalah mereka yang tidak pernah mengambil pesan-pesan sebagai momentum. Peristiwa penting yang dia alami, yang dia rasakan, berlalu begitu saja tanpa ada pesan yang dia tangkap. Dan itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sebetulnya orang-orang yang mata kepalanya melihat tapi mata hatinya sudah mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kata Allah, bukankah mereka berjalan di muka bumi ini, lalu mereka mendapati berbagai macam peristiwa dalam kehidupannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaha la ta'mal absar. Sungguhnya mata mereka ngelihat peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya. Bukan mata kepalanya yang buta, bukan pendengarannya yang tidak mendengar. Kata Allah, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi hatinya, mata hatinya yang mati. Jadi dalam diri manusia ada namanya basar, itu penglihatan mata. Ada namanya basirah, penglihatan mata hati. Mata kepalanya bisa melihat, tapi ketika mata hatinya tidak bisa melihat,
maka dia tidak bisa ngambil pelajaran, tidak bisa ngambil pesan, tidak bisa menjadikannya sebagai peringatan untuk dirinya. Dan di antara peristiwa penting yang seharusnya menjadi peringatan bagi kita setiap orang muslim, ada peristiwa hijrah. Hijrah Nabi Muhammad SAW yang kemudian diabadikan sebagai awal atau tonggak kebangkitan dakwah Islam, yang kemudian ditandai sebagai peristiwa kebangkitan Islam yang kemudian ditetapkan sebagai permulaan tahun Hijriah. Yang seharusnya kita umat Islam tentu harusnya lebih akrab dengan tahun-tahun Hijriah ini. Mulai dari bulan pertama Muharram, Safar, sampai nanti bulan terakhir Dzulhijjah. Harusnya inilah yang lebih kita hafal, lebih kita perhatikan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi itulah yang harusnya kita umat muslim lebih memperhatikan. Tapi sayang, kebanyakan kita ini bahkan kadang-kadang bulannya pun tidak hafal. Apalagi peristiwa-peristiwa yang penting di dalamnya, bulan-bulannya pun tidak hafal. Kita lebih senang menghafal, dan memang kesadaran kita menghafali bulan-bulan nasional yang mungkin penting juga kita hafal. Tapi harusnya kita juga hafal juga orang muslim ini tentang bulan-bulan Hijriah. Kata Allah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12. Dan Allah sudah tetapkan itu, tentu itu adalah ayat Allah, peristiwa penting yang harus kita pelajari. Dan dikatakan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang sangat mulia, yang harus kita jaga kemuliaannya dan kesuciannya, yang di dalamnya kita dilarang melakukan hal-hal tertentu seperti berperang. Bulan haram itu diantaranya adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah yang bulan lalu, kemudian bulan Muharram bulan sekarang ini, kemudian ada lagi satu bulan Rajab. Artinya kita umat Islam harusnya bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa ini, kalau kita tidak dikatakan sebagai orang yang mati mata hatinya, bukan hanya melihat mata kepalanya. Lalu kita jadikan momen-momen yang penting dalam kehidupan ini untuk menjadikan peringatan. Para ulama memberi nasihat, hendaknya ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya, kita lakukan beberapa hal. Di antaranya kita selalu melakukan muhasabah. Ketika kita menghadapi peristiwa dalam hidup kita, entah itu yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan atau peristiwa penting yang lain, hendaknya kita selalu jadikan sebagai bahan untuk bermuhasabah, untuk menghitung-hitung diri. Termasuk datangnya tahun baru itu harusnya menjadi bahan untuk muhasabah. Mungkin bahasa kerennya muhasabah itu ya refleksi, atau untuk melihat-lihat bagaimana. Yang kata Khalifah Umar dalam nasihat beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Kata beliau, hendaknya wahai manusia, wahai orang-orang beriman, hitung-hitunglah amal kalian sebelum nanti akan dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Timbanglah amal-amal kalian sebelum nanti ditimbang sama Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan apa yang maksud muhasabah, dikatakan an-nadhru ila ma iddakhara minal a'mali salihati ila akhirati. Itu memperhatikan apa yang dia sudah simpan, apa yang dia sudah investasikan dari amal-amal saleh untuk bekal menghadap kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat. Hendaknya kita setiap saat harus menjadikannya sebagai muhasabah, menghitung-hitung. Tentu kalau kita mau menyadari itu, tidak ada orang yang merasa sudah cukup. Bahkan orang yang sudah paling banyak melakukan amal soleh pun, kelak ketika dia ketika datang ajal, lalu kesempatan untuk beramal dia sudah tidak ada lagi, dia pun menyesal. Sebagian disebutkan dalam surat Al-Munafiqun, ketika Allah Subhanahu wa taala
Perintahkan orang-orang itu untuk segera berinfak dan segera beramal soleh sebelum nanti akan menyesal ketika datang ajal, dia tidak lagi bisa untuk dapat kesempatan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah datang ajal itu, dia akan menyesal. Dia mengatakan kepada Allah, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kiranya Engkau tunda sedikit, tolong beri waktu sedikit. Fa as-saddaqu wa aqum minas salihin, biar saya akan menjadi orang yang bersedekah dan beramal soleh dulu. Tapi semua itu sudah tidak ada gunanya. Waktu sudah habis. Maka kata Allah, dijawab, fala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajalnya enggak akan lagi ada dikasih kesempatan untuk tunda sedikit. Kemudian kita jadikan juga untuk bermusaraah. Ketika itu sudah muhasabah, kita segera bergegas mumpung Allah kasih kesempatan waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera bergegas untuk mencari ampunan dan rahmat Allah dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Ketika kita mendapatkan peristiwa penting dalam hidup kita, maka hendaknya jadikan kita ini momen untuk apa? Segera bergegas untuk melakukan amal soleh. Karena kita semua adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan berbekal diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita bermudawamah, kita harus menjaga keistiqomahan kita dalam beramal soleh, sehingga sampai kita akhir hayat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sedang melakukan berbagai macam amal soleh yang akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.